kebijakan untuk tidak membagikan dividen adalah pilihan yang paling logis. Jadi kami masih menjaga capital structure kami supaya demikian rupa sehingga kami bisa menyokong investasi yang harus kami lakukan di tahun-tahun ini. Beberapa bank yang baru muncul dan juga bank yang masih dalam tahap awal seperti kami misalnya, alangkah kurang bijaksana kalau investor melihatnya dari dalam jangka waktu pendek, Pak. Menurut saya saham kami akan berarti kalau misalnya dipegang dalam waktu lebih panjang. Cukup panjang gitu, Pak. Jadi bukan yang beli pagi jual sore. Tribuners, jumpa lagi dengan saya Dr. Pit di program Capital. Capital merupakan program yang khusus membahas tentang emiten saham. Mulai dari geliat bisnisnya, fluktuasi harga sahamnya, hingga strategi jitu untuk meningkatkan performa dan fundamental bisnis. Dan tentunya tentang peluang investasi di Bursa Efek Indonesia. Pada episode ini, Capital akan membahas tentang bank digital. Dan apa itu bank digital dan bagaimana geliat bisnis bank digital yang sekarang lagi marak. Sudah hadir bersama saya Bapak Anton Hermawan. Beliau adalah Presiden Direktur PT Krombank Indonesia Tbk. Dan kalau di bursa saham, itu biasanya dikenal dengan nama BBSI. Apa kabar Pak Anton? Baik Pak Pito ya. Sehat Pak? Sehat. Ya alhamdulillah. Kalau sehat ini menggambarkan kinerja perusahaan Bapak juga sangat sehat. Setuju, setuju. Pak Anton bisa dijelaskan ini kaitan antara nama PT Krombank Indonesia Tbk dengan nama sahamnya di bursa saham BBSI. Mungkin ada historis yang mengikutinya begitu. Oh oke. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Dr. Pit. Jadi sejarahnya Krombank Indonesia itu sebenarnya pertamanya adalah bernama Bank Bisnis Internasional. Jadi pada tahun 2020 Bank Bisnis Internasional itu memasarkan sahamnya di pasar sehingga namanya jadi BBSI. Nah, ketika itu tahun 2022 mulai ada proses untuk akuisisi dan berubah namanya menjadi Krombank di tahun 2023. Yang mengakuisisi itu apa Pak? Lembaga sebesar apa? Oke, jadi karena ini kan cukup terkenal di Bandung ini Bang itu. Betul. Grup kami yang mengakuisisi adalah Kredivo Group. Kredivo Group. Yang dikenal sebagai fintech gitu Pak yang selama ini gitu. Iya. Sebenarnya Kredivo itu terdiri atas dua perusahaan Pak. Jadi Kredivo sebagai multi finance dan juga Kredivas dari sisi P2P lendingnya. Begitu Pak. Jadi kalau dari pemilikan saham itu bagaimana Pak? Antara yang lama dengan Kredivo Group itu bagaimana komposisinya? Sekarang Kredivo Group dalam hal ini Finaxel Teknologi Indonesia memiliki saham sekitar 75% Pak. Nah kalau ini Pak, ini kan bank digital gitu ya. Kalau saya baca di OJK itu bank digital itu boleh melakukan transaksi finansial tanpa harus merujuk pada salah satu gedung fisiknya gitu nih. Ya gitu. Ini bagaimana ini Pak Anton mengedukasi pasar atau nasabah-nasabah barunya dengan bank digital ini? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita merunut atau mengacu pada bank digital, semua proses dalam pembukaan rekening menjadi nasabah itu dilakukan secara digital. Dan dengan demikian berarti edukasi nasabah, edukasi calon nasabah, dan juga ke media kita lakukan secara digital juga Pak. Jadi tidak ada tatap muka? Tidak ada Pak, kecuali untuk beberapa segmen bank yang lama. Jadi seperti yang diketahui BBSI itu kan masih mempunyai nasabah yang lama. Ya, yang konvensional gitu. Konvensional. Jadi kita sebut aja konvensional. Gitu. Nasabah konvensional ini masih melakukan perbankan, melakukan beberapa proses yang lain ke cabang. Jadi sebenarnya BBSI atau Bank Krombank ini kita masih punya 2 cabang Pak. Yang satu di Jakarta di Mangga 2 dan satu lagi adalah di Bandung. Di Bandung di Jalan Dago lah. Dago ya. Nah, kebetulan Insinyur Juanda Pak. Insinyur Juanda betul. Orang lama Pak. Jadi sebutnya Dago. Dago. Jadi di
Di Bandung itu kebetulan secara resmi adalah kantor pusat kami, Pak. Oh, di Bandung pusatnya. Kantor gitu. pusat kami, Iya, betul. iya. Nah ini Pak, kalau tidak ada tatap muka itu bagaimana membangun trust-nya itu? Oke, melakukan trust itu ada beberapa yang kami lakukan. Yang paling pertama adalah tentu saja terus-terusan melakukan kontak dengan nasabah melalui media sosial dan juga seperti yang saat ini sedang menggunakan media sosial. betul, gitu ya, seperti yang saat ini kita lakukan, kita berusaha membuat atau menjaga dan memperbaiki reputasi dari sisi bank, dari sisi media komunikasi seperti ini ataupun yang lainnya. Dan satu hal yang sangat penting buat nasabah ataupun calon nasabah lagi adalah mengenai performa dari banknya sendiri. Jadi kita berkomitmen untuk terus menjaga performa dari banknya sehingga kepercayaan dan rasa ragu itu bisa dihilangkan dari sana, Pak. Ya, saya perhatikan kan bebannya Pak Anton ini berat. Pertama kepercayaan dari nasabah, Betul. Nasabah konvensional ke nasabah digital. Betul. Yang kedua trust dari investor di bursa saham. Betul. Nah itu apa yang dilakukan itu? Oke, jadi dari sisi nasabah ya, dari sisi nasabah kita selalu berusaha menjaga kesehatan bank, menjaga performa bank, menjaga risk management bank dan semuanya sehingga semua yang harus dilakukan di bank itu kita penuhi dari sisi keamanan nasabah, dari sisi keamanan data, dari sisi semua aturan yang harus kami ikuti, harus kami penuhi. Dan juga tentu saja karena kita dimonitor oleh OJK juga kita akan menjaga semua parameter-parameter yang harus kami jaga. Kerahasiaan dan keamanan. Kerahasiaan, even performanya, untuk CAR-nya, modalnya dan sebagainya kita akan jaga terus. Jadi kami selalu bekerja sama dengan OJK untuk berusaha menjaga sehingga performa dan kelangsungan hidup banknya dengan baik. Dan tentu saja kalau misalnya pemilik saham, tentu saja pemilik saham mempunyai beberapa requirement atau demand terhadap performa dari bank, itu yang berusaha kami jaga supaya akan selalu tercapai. Jadi termasuk menjaga harga sahamnya itu. Saya perhatikan ini bagus betul ini. Iya. Nggak sampai ya naik mendadak atau turun ya, naudzubillah mendalik jangan turun mendadak gitu kan Pak. Mudah-mudahan. Ya, termasuk menjaga harga saham juga kami monitor terus supaya tidak terlalu bergejolak. Tapi satu hal yang selalu kami jaga adalah reputasi bank sendiri dan dari performanya bank sendiri. Dan karena kami perusahaan terbuka, semuanya kami expose datanya ke publik. Jadi publik harus setiap saat mengikuti apa yang terbaru dari publik bisa mengakses data kami, Pak. Jadi langsung at gitu, any time data tersedia sehingga kita bisa masyarakat bisa mengecek mengenai kami apakah target-target yang kami bicarakan tercapai, apakah kesehatan kami membaik atau dan sebagainya. Itu ada semua, Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak, yang di bank konvensional ini kan terbiasa dengan datang ke kantor bank gitu ya. Betul. Kemudian mungkin teknologi e-banking mereka juga baru gitu ya. Betul. Nah kemudian diubah menjadi Chrome yang semua digital. Itu gimana ya? Harus mendatangi atau mengundang mereka atau bagaimana? Sebenarnya layanan yang kami berikan ke nasabah itu berdasarkan kebutuhan, Pak. Jadi kalau misalnya ada nasabah lama, nasabah konvensional yang masih comfortable gitu dengan apa yang diberikan oleh nasabah lama, kami dengan perbankan lama kami masih menyediakan tetap. Oh, tapi masih yang lama masih ada tetap. Kantor cabang masih ada, teller masih ada, CS masih ada. Touch-nya lah, Pak. Personal touch-nya masih ada. Tetapi sesuai dengan bergesernya kebiasaan masyarakat, kebiasaan nasabah dan calon nasabah, kami juga menyediakan layanan lewat e-banking yang Anda sebut tadi. Jadi kami memberikan aplikasi Chrome Bank yang sebenarnya bisa diakses oleh siapapun kapan saja asal punya KTP dan membuka rekening. Punya KTP dan membuka rekening. Dan bisa membuka rekening kapan saja, Pak. KTP-nya itu harus Indonesia atau gimana, Pak? KTP-nya Indonesia, digital, Pak. KTP-nya Indonesia, tapi kan kita bisa mengambil datanya dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi proses KYC-nya kita lakukan berdasarkan data KTP. Jadi bisa diasumsikan karena ini digital, Pak ya, nasabahnya tidak hanya Bandung sama Jakarta gitu kan? Betul. Sampai sejauh ini ada Pak yang di luar wilayah itu? Jadi kami membuka layanan funding ini terhadap pasar di Indonesia. Asal punya KTP aja sebenarnya bisa. Jadi KTP yang utama gitu. Meskipun tinggalnya di Papua, Maluku gitu bisa berakses. Soal ini Pak, personal touch.
bank itu kan personal touch penting juga gitu. Ada orang yang biasa disapa terus tiba-tiba disapa lewat online atau digital itu bagaimana? Kadang-kadang kan yang konvensional kan kaget juga ini. Meskipun yang baru juga kaget gitu. Bagaimana nih, Mbak? Kalau berdasarkan pengalaman saya, nasabah, terutama untuk nasabah-nasabah yang biasa dengan perbankan konvensional, sebenarnya mereka mulai membiasakan diri atau membiasakan dengan perbankan digital sih, Pak. Jadi sudah mulai belajar. Sudah mulai belajar. Jadi kalau saya lihat dari data yang ada, data nasabah kami yang ada, kami tidak terbatas hanya pada misalnya generasi muda yang heavily menggunakan mobile banking dan sebagainya. Kami juga sudah mulai melihat orang-orang yang mungkin seumuran saya gitu Pak ya, sudah mulai terbiasa dengan digital banking. Oh sudah mulai. jadi harus mengikuti perkembangan. Betul. Nah, kalau untuk nasabah yang masih kebetulan masih belum comfortable dengan perkembangan zaman, ya berarti masih mengikuti perbankan yang konvensional Pak. Ada edukasi khusus gitu Pak, misalkan dari Krombank itu ada yang memberi edukasi caranya membuka rekening dan sebagainya gitu. Jadi kami itu kan ada di sosial media. Oh, di sosial medianya. Ya. Nah, kami itu terus-terusan melakukan edukasi, melakukan distribusi informasi berdasarkan bank melalui media-media tersebut. Berarti 24 jam selama 1 minggu penuh ya. Kalau media sosial kan berarti bisa diakses kapan saja, Pak. Bahkan lebih oke dari personal touch. Nah, kalau perbankannya memang mengikuti digital, Pak. Kan digital nggak ada liburnya. Betul. Oh, jadi ada beberapa hal layanan yang terkait dengan pihak ketiga dan yang lain yang mungkin tidak bisa dilakukan pada 24 jam, ya berarti kami ikuti. Tapi basically kalau misalnya menyangkut perbankan yang terkait dengan dana nasabah dan sebagainya, itu bisa diakses kapan saja, Pak. Oh, 24 jam per 7 itu, per 7 hari. Betul. Ada hari Kecuali libur. mungkin ada beberapa kali di mana kami harus melakukan upgrade, Pak. Karena kan kalau misalnya perbankan digital di aplikasinya kan harus selalu di-upgrade. Untuk menambah fitur, untuk menambah keamanan dan sebagainya, kita akan melakukan upgrade. Tapi kami selalu menginformasikan ke nasabah kapan kita akan melakukan upgrade atau perubahan tersebut, sehingga ada kalanya beberapa waktu tidak bisa diakses. Tapi biasanya subuh-subuh, Pak. Nah, biasanya Pak, dari Krombank mungkin menginginkan ada fitur baru, tapi dari nasabah ada yang makin pusing. Wah, ini apa ini maksudnya gitu. Iya. Edukasinya, sosialisasinya itu berapa hari atau berapa lama itu? Oke, sebenarnya kalau misalnya fitur baru kita biasanya menyediakan dulu, Pak, menyediakan dulu di ini, kemudian kita akan coba edukasi nasabah. Contohnya, kami itu kan baru saja mengeluarkan fitur Kris. Fitur Kris itu begitu kita jalankan, begitu kita tes semuanya oke, kita jalankan, kemudian kita edukasi nasabah. Si nasabah bisa berupa notifikasi. Kalau misalnya untuk nasabah yang sudah memiliki Krombank kan kita bisa langsung menghubunginya lewat aplikasi kita, dan kita juga ada email dan sebagainya. Jadi terus-terusan kita update. Kris ini ternyata bisa mempermudah usia, Pak. Oh gitu? Iya, kalau saya bayar pakai uang tunai gini, wah ini kayaknya tua banget ini. Tapi kalau udah pakai Kris, wah ini Gen Z ya. Betul, Gen Z. Ya, jadi Pak, ini sudah semua transaksi bisa menggunakan Kris atau bagaimana? Atau hanya nilai tertentu atau gimana? Berdasarkan limit yang dikeluarkan oleh Kris, semuanya bisa ditransaksikan. Gitu. Oh gitu, untuk semua transaksi di seluruh Indonesia. Ya. Untuk Krombank udah kerjasama dengan semua. Untuk melakukan kerjasama Kris itu kita harus melakukan banyak kerjasama dengan pihak lain, terutama dari sisi acquiring-nya, Pak. Jadi kami itu kan bersifat sebagai issuing, di mana acquiring itu harus sudah mendaftarkan Krombank sebagai salah satu issuer. Nah, kita karena baru saja mengeluarkan, tentu saja belum 100% semuanya sudah tercover. Tapi bisa saya katakan 95% dari acquiring yang ada, kita sudah bisa dilayani. Gitu, Pak. Kalau nggak salah 3-4 bulan yang lalu itu, Pak, ada pengumuman Kris bisa digunakan di Singapura, di Malaysia. Itu bagaimana, Pak? Betul. Jadi Krombank juga sama melakukan ya, kami akan masuk sana, sementara ini masih belum. Kami karena kan baru saja mendapatkan izin untuk menjadi issuer Kris. Nah, dari situ kita mulai bertahap, dari situ kita akan masuk ke sana. Karena banyak sekali yang harus disiapkan untuk ke sana. Jadi untuk transaksi di Indonesia semua sudah bisa? Semuanya sudah, untuk luar negeri bertahap nanti, Pak. Oh gitu. Kita akan lakukan. Iya, Pak, tadi menarik terkait dengan adanya Kredivo Group yang bergabung itu. Ini menjadi captive marketnya Krombank atau bagaimana?
Tentu saja dengan grup kami, Kredivo Group, kita berusaha sedapat mungkin melakukan kolaborasi. Kolaborasi bisa dilakukan misalnya dengan pembukaan rekening dan sebagainya. Tapi tentu saja semua itu kan terlepas dan terserah pada nasabahnya. Tapi kita berusaha melakukan promosi dan juga kerjasama dengan Kredivo untuk pembukaan rekening di kami. Begitu. Oh, jadi semua apa istilahnya nasabah. Kalau fintech itu nasabah juga, Pak? Nasabah, ya customer, ya nasabah lah. Nasabah ya. Ya. Jadi customer atau nasabah dari Kredivo Group yang funding terutama, Pak. Iya. Jadi Kredivo Group itu kan lebih ke lending. Oh, lending, nah, ya. kami masuk di situ semacam promosi bahwa mereka sebenarnya bisa membuka rekening di Chrome. Nah, kami melakukan promosinya dan kolaborasinya di sisi itu. Tapi tidak ada kewajiban bahwa setiap nasabah Kredivo harus punya Chrome dan sebagainya. Itu masih kita serahkan kepada nasabahnya. Oh gitu, jadi masih opsi. Opsi. Jadi ya kalau dalam bahasa keseharian silakan mau pilih yang mana. Silakan, betul. Tapi kalau misalkan Pak, dari sisi lebih nyaman itu lebih nyaman bagaimana nasabah ini dalam menyampaikan edukasinya? Apakah customer dari atau nasabah Kredivo itu sebaiknya menjadi nasabah Chrome Bank atau bagaimana menurut Pak Anton? Tentu saja kalau saya dari Chrome Bank, kita berharap supaya semua nasabah dari Kredivo Group itu bisa menjadi nasabah Chrome Bank. Yang perlu diberikan itu sebenarnya bukan hanya seperti itu, tapi kemudahan, Pak. Dan jadi menjadi nasabah Chrome Bank itu ada nilai tambahnya, nilai lebihnya buat mereka. Soalnya kalau misalnya tidak ada nilai tambahnya sama sekali, berarti kan untuk apa gunanya bekerja sama dengan kita? Nah, nilai lebih itu apa, Pak? Kira-kira? Nilai lebih misalnya biaya. Itu banyak orang. Betul. Misalnya biaya yang lebih murah. Kemudian sangat kemudahan membayar. Kemudahan membayar bisa dilakukan di aplikasi kami dan sebagainya. Sehingga biaya lebih murah itu maksudnya bunga gitu? Bukan. Yang lebih murah misalnya biaya pembayaran. Oh, biaya pembayaran. Iya, jadi kalau misalnya transfer ke bank lain harus ada biayanya. Nah, kita coba kurangi dari sisi biayanya gitu. Iya. Tapi kami masih melakukan banyak pengembangan ya Pak ya. Jadi belum semua yang saya bicarakan di sini sudah tersedia. Tapi kami akan proses mengajak gitu dalam ya, proses ke sana. Karena terus terang kami kan baru mengeluarkan aplikasi ini di Februari Pak. Press release kami di Februari 2024 Pak. Betul. Gerak cepat luar biasa ya. Jadi masih banyak pengembangan yang harus kami lakukan bertahap satu demi satu. Pak Anton, kalau dari sisi ini Pak, kebiasaan orang datang ke fintech, katakan Kredivo gitu Pak ya, itu kan berharap cepat, kemudian kayak sepertinya nggak terpikir risikonya gitu. Nah itu kalau ke bank bagaimana? Meminjam uang biasanya ke Kredivo cepat, terus ke Chrome Bank apa juga hal yang sama begitu Pak? Kebetulan pada saat ini kami masih sedang mengembangkan Pak produk digital loan di bank kami, jadi mudah-mudahan di akhir tahun ini kita akan bisa mengeluarkannya. Nah tentu saja apa namanya digital loan? Digital loan. Oh, jadi pinjaman digital. Pinjaman digital iya. Di aplikasi kami. Jadi kalau misalnya Anda yang sudah menggunakan, kita masih belum ada fitur pinjaman digital di aplikasi Chrome. Nah, jadi kami masih sedang melakukan pengembangan di mana kita akan bisa, ya kalau bisa di akhir tahun ini keluarkan. Salah satu hal yang akan kita pertahankan tentu saja kemudahan, keleluasaan dan waktu yang dibutuhkan untuk membuka rekening ini atau membuka loan ini kita akan samakan atau mungkin lebih baik. Jadi agak sedikit susah kalau misalnya menawarkan produk yang ternyata lebih buruk dari pendahulunya kan Pak. Iya, jadi kita akan berusaha menyamakan atau lebih baik. Satu step lebih baik gitu. Kalau dari sisi bunga bagaimana Pak? Dari sisi bunga sebenarnya masih sedang di-develop Pak, tapi kita akan memberikan bunga yang bersaing. Bersaing artinya kan begini Pak, saya perhatikan di media itu ya. Kalau di fintech itu bunganya kadang-kadang lebih tinggi dibanding perbankan gitu. Betul. Nah itu kalau bersaing apa? Bersaing tinggi-tinggian apa agak rendah? Kalau kami dari bank artinya kami harus mengikuti pakem ataupun standar yang ada di bank. Jadi tidak mungkin kami memberikan lebih batas gitu Pak. Ya, jadi memberikan pinjaman digital yang bunganya jauh lebih tinggi dari bank lain. Tentu saja kami nggak akan dilirik Pak. Iya, jadi satu hal yang akan kita pastikan adalah kita akan menjadi kompetitif di bank gitu loh. Tentu saja kalau dibandingkan akan lebih kompetitif dari yang non bank.
Pak Anton, yang sekarang ditunggu banyak orang itu adalah tentang geliat bisnis Krombank ini dalam mempertahankan saham BBSI. Nah, ini apa yang dilakukan? Ya, saya perhatikan ini cukup lumayan menarik ini, bisa bertahan di angka di atas 4.000 ini. Oke. Jadi satu hal yang selalu saya komunikasikan kemana-mana dan sebagainya adalah bahwa kami dari jajaran pengurus, kami selalu menjaga dari sisi performa bank. Jadi kami perusahaan terbuka, semua data finansial kami ada di publik, ada di media apapun, di media apapun, sosial, di X dan sebagainya pun tinggal dicari laporan keuangannya. Yang satu hal yang kita menjaga adalah dari sisi profitability. Dari sisi profitability dan dari sisi risk manajemennya. Semua yang ini kita akan jaga, kita akan pastikan performanya baik. Nah, dari otomatis kalau misalnya performa kami baik dan bisa kami jaga secara konsisten, tidak naik turun, saya rasa nasabah ataupun investor akan mempunyai keyakinan atas performa kami dan harga sahamnya harusnya bisa ditahan di harga yang baik. Iya, kalau saya perhatikan Pak, ini tahun ini tidak membagikan dividen, misalkan gitu. Itu yakin sekali Pak Anton ini dengan tidak membagikan dividen, tapi harga sahamnya masih stabil. Itu apa ini? Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kami kan bank yang relatively baru melakukan investasi, pengembangan dan aplikasi kami baru sekali. Nah, masih banyak sekali investasi yang harus kami lakukan, pengembangan yang kami lakukan. Dan dari sisi jumlah karyawannya juga kan kita akan melihat bahwa kita harus menambah jumlah karyawan untuk melakukan pengembangan aplikasi kami dan sebagainya. Sehingga kebijakan untuk tidak membagikan dividen adalah pilihan yang paling logis. Jadi kami masih menjaga capital structure kami supaya demikian rupa sehingga kami bisa menyokong investasi yang harus kami lakukan di tahun-tahun ini. Jadi minta pemahaman kepada investor untuk tidak terlalu berharap tentang dividen gitu. Nah terus investornya berharap dari mana ini Pak? Apa dari fluktuasi harga sahamnya atau bagaimana? Kalau yang sepengertian saya, yang harus dijaga itu adalah dari sisi performa banknya Pak. Jadi banknya. Untuk tahun-tahun awal ini saya rasa untuk semua digital bank atau apapun yang ada sekarang, performa itu sangat penting untuk dijaga Pak. Jadi sebenarnya kurang begitu logis biasanya kalau misalnya bank-bank yang baru berdiri itu untuk diharapkan untuk mempunyai performa yang sangat baik. Tapi di Krombank kami berusaha menjaga itu dan kami akan menunjukkan bahwa dengan semua investasi yang harus kami lakukan, dengan dividen yang tidak diberikan itu, kami akan menjaga bahwa performance kami akan baik terus dan akan naik terus Pak. Terus naik gitu. Betul Pak. Kalau ini Pak, saya sebagai investor itu harus bagaimana? Harus menunggu jangka panjang atau ada waktu tertentu bisa menikmati dari hasil investasi. Oke. Itu bagaimana itu Pak? Ya, untuk beberapa bank yang baru muncul dan juga bank yang masih dalam tahap awal seperti kami misalnya, alangkah kurang bijaksana kalau investor melihatnya dari dalam jangka waktu pendek Pak. Menurut saya saham kami akan berarti kalau misalnya dipegang dalam waktu lebih panjang. Cukup panjang. Betul gitu. Pak. Jadi bukan yang beli pagi jual sore. Kalau itu saya rasa tidak akan membawa manfaat. Iya. Jadi mereka itu harus paham lah perbankan ini nafas panjang dan performanya selalu diupdate di media sosial sehingga kapan saja bisa dilihat. Betul. Seperti misalnya beberapa bank yang sudah besar, yang sudah lama, go publicnya itu bisa dilihat bahwa mereka harganya cenderung naik. Terkait juga dengan performa yang naik terus. Jadi itu yang akan kami pertahankan dan kami tuju Pak. Jadi itu disampaikan kepada investor, inilah tujuan besar kami pada jangka panjang nanti. Betul. Nah kalau dari sisi perbankan Pak, jangka panjangnya ini nanti apa yang akan diharapkan dari Pak? Apakah tadi itu Pak seluruh Indonesia tercover, kemudian bisa juga sampai ke Asia Tenggara misalkan gitu? Oke, sebenarnya kami itu tidak terlalu muluk-muluk Pak, tapi kami ingin menjadi katakanlah top 3 dari digital bank yang ada di Indonesia. Jadi kami akan menuju ke sana, kami akan melakukan pengembangan aplikasi kami akan membuat produk yang baru dan sebagainya, kami akan menuju sampai ke sana.
Kalau sekarang di posisi berapa? Kami bisa dilihat dari beberapa pandangan. Berdasarkan KBMI 1, kita lumayan tinggi Pak nilainya. Kalau misalnya Anda lihat ke beberapa website yang ada, kami termasuk yang top 3 Pak sekarang sudah untuk KBMI 1. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan KBMI yang lain, tentu saja kita harus melihat scoringnya dari sisi mananya. Misalnya dari sisi ROA, dari sisi ROE dan sebagainya, kita akan bersaing di sisi itunya Pak. Tapi terus berupaya untuk masuk di 3 besar. Pokoknya gitu. Kalau misalnya ingat digital bank, kami ada salah satunya gitu Pak. Apa Pak semangat dari Krombank ini untuk nasabah untuk terus yakin gitu apa itu? Sebenarnya di Krombank itu kami memiliki beberapa kelebihan Pak. Salah satunya adalah misalnya demikian banyak rekening yang bisa dibuka sesuai dengan penggunaan. Dan satu hal lagi yang sangat membedakan kami dengan yang lain adalah mengenai suku bunga yang kami tawarkan. Kebetulan suku bunga yang kami tawarkan termasuk yang paling tinggi Pak di semua bank di sini. Kemudian ada satu hal yang mungkin bisa menjadi alternatif buat nasabah. Kalau misalnya selama ini untuk tingkat pengembalian setinggi itu harus dicapai melalui media investasi yang lebih ruwet, lebih rumit. Kalau di kami cukup di simpanan saja nasabah bisa mendapatkannya. Jadi mungkin sangat simpel gitu. Simpel Pak. Kalau misalnya investasi di yang lain kan Anda harus monitor, Anda harus lihat terus, Anda harus selalu siap untuk melakukan action. Kalau di kami simpan saja, nanti returnnya akan baik Pak. Jadi sabar, returnnya akan membaik begitu. Betul. Nah kalau terkait dengan ini Pak, kan targetnya bukan hanya bank digital yang menjadi posisi yang dikejar oleh Krombank ini. Nah, kira-kira apa ini obsesi besar Pak Anton membesarkan Krombank Indonesia? Jadi sebenarnya kami adalah bank digital Pak. Jadi untuk segmen yang konvensional kami akan tetap maintain. Tapi untuk yang digital kami akan coba masuk ke 2 segmen. Yang pertama adalah retail, yang kedua adalah SME atau UMKM. Nah, cuma karena again kami baru saja jadi Pak. Jadi kami masih fokus ke retail dulu. Kemudian dalam waktu mudah-mudahan medium kita akan masuk ke UMKM juga Pak. Jadi kalau dari sisi komposisi gitu Pak, retail dengan UMKM itu? Oh kami masih berapa? Mungkin 75% atau 80% sekarang dari sisi dana pihak ketiganya ada di retail Pak. Oh. Kalau yang ini Pak, yang katakan menabung atau menjadi nasabah itu, kebanyakan kalau dari segmen itu, apakah mereka pindahan dari konvensional yang usianya, mohon maaf Pak, karena bank ini bank bisnis itu dulu sudah cukup lama gitu Pak ya. Apa yang sudah sepuh-sepuh, apa generasi berikutnya yang ikut masuk? Yang kedua Pak, jadi kalau bisa dilihat dari sisi segmentasi customer, hampir 90% itu di bawah 40 lah. 90%. Jadi hanya sedikit sekali nasabah yang menurut Bapak tadi yang sepuh-sepuh dan sebagainya. Iya. Oh, jadi mereka yang sudah melek digital dan jadi kita juga tidak bisa melupakan yang katakanlah sepuh-sepuh tadi tetapi melek digital Pak. Mereka juga bisa masuk dan terus terang untuk segmen tersebut mereka sebenarnya lebih tinggi dananya Pak. Apa Pak pesan untuk Gen Z yang katanya nggak suka menabung itu gimana? Apa pesannya? Ya, pesan kalau dari saya, kalau misalnya Anda bisa melakukan riset, return dari produk-produk investasi yang sekarang, bisa Anda bandingkan dengan tingkat return dari Krombank, dan Anda bisa menilai bahwa tingkat return kami bisa bersaing dengan produk-produk investasi yang lain yang membutuhkan effort lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan. Jadi untuk nasabah atau calon nasabah yang tidak mau pusing, tidak mau repot dan tidak punya waktu untuk repot, bisa menitipkan dananya di Krombank. Iya, Pak Anton terima kasih atas bincang-bincangnya tentang PT Krombank Indonesia dan Pak. Bank Digital. Jadi ini memberi edukasi kepada publik dan juga tentunya kepada calon investor saham di bursa saham dan juga investor di saham. Jangan terlalu emosi, beli pagi dijual sore gitu. Jadi harus cukup nafas panjang karena memberi prospek yang sangat bagus. Demikian bincang saya dengan Pak Anton Hermawan. Ikuti terus Capital.
Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan saya, Dr. Pit, pamit undur diri. Salam Capital. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.